Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran PMKR kelas 12 semester Gasal, hari ini kita akan membahas tentang mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anakku. Baiklah pelajar Skapsa, Bapak mau menjelaskan di pertemuan kelima ini, yaitu mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Untuk itu kita simak bareng-bareng. Di sini kompetensi dasarnya adalah mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Setelah nanti anak-anak menyaksikan video ini, apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan fungsi kepala silinder. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan komponen-komponen kepala silinder. Jadi komponen-komponennya kalian nanti bisa sebutkan masing-masing. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan langkah kerjanya kepala silinder. Di kendaraan ringan itu bagian engine terdapat kepala silinder. Bagaimana nanti cara kerjanya? Kita simak video berikut ini. Oke. Kepala silinder dalam bahasa asingnya atau bahasa Inggrisnya adalah cylinder head. Di sini gambarnya di bagian kepala silinder ada beberapa katup, terutama pada katup hisap dan katup buang. Jadi maksudnya kepala silinder apa? Di sini adalah fungsinya di kepala silinder di kendaraan itu sebagai tempat pembakaran engine. Jadi posisinya nanti sebagai tempat ruang bakar pada mesin. Setelah itu, apa saja fungsi dari kepala silinder? Biasanya digunakan pada komponen-komponen sebagai berikut. Pertama pada engine yang otomatis atau dikatakan matic, dinamakan injektor. Ada valve atau katup dan ada spring valve atau valve spring. Itu istilahnya per katup. Ada juga camshaft. Itu adalah poros penggerak pada mekanisme katup. Dan ada lagi rocker arm. Di sini ada sebagai pelatuk namanya poros knob. Oke, selanjutnya bagian-bagian kepala silinder di sini secara khusus ada beberapa bagiannya. Yang pertama adalah nomor 1, bagian atas itu namanya valve spring atau pegas katup. Yang kedua, push rod itu istilahnya dikatakan batang katup di bagian tengah yang bentuknya seperti pena. Yang ketiga adalah pengatur katup. Jadi pengatur katup pada saat hisap maupun pada saat buang. Yang keempat, ruang pendingin. Di sini ruang pendingin yang biasanya untuk sirkulasi air pendingin atau radiator. Yang kelima, ini adalah spark plug atau busi. Bila mana ini nanti fungsinya adalah di kendaraan ringan, di setiap kendaraan sebagai percikan bunga api, manakala untuk sistem pengapian. Yang keenam, saluran masuk. Di sini saluran masuk ketika piston dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB itu menghisap bahan bakar dan udara. Di sini fungsi dari saluran masuk. Yang ketujuh, di sini adalah kedudukan klep atau dikatakan katup sebagai titik tumpunya antara batang katup sama luas penampang. Di sini adalah sebagai tempat dudukan katup. Yang kedelapan ini adalah ruang bakar. Bila mana di ruang bakar itu
adalah sebagai tempat pembakaran yang dari bahan bakar dan udara. Kemudian dari bahan bakar dan udara itu akan mendapat tekanan yang diperoleh dari gerakan piston atau torak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Yang nomor 9 di sini adalah packing. Packing itu istilahnya gasket atau perapat. Fungsinya sebagai perapat antara komponen yang satu sebagai saluran hisap dan saluran buang. Istilahnya posisinya di atasnya dinding silinder. Itu packing kepala silinder. Oke, selanjutnya macam-macam bahan kepala silinder. Apa saja sih kepala silinder di kendaraan itu? Bahannya dari mana? Oke, di sini ada beberapa bahan yang digunakan untuk pembuatan kepala silinder. Yang pertama adalah dari bahan besi tuang. Di sini memiliki karakteristik atau sifat. Yang pertama adalah mempunyai kekuatan tekan yang sangat tinggi. Yang kedua, selalu bentuknya keras. Yang ketiga, dapat meredam getaran pada suara yang berisik. Jadi tahan terhadap suara. Yang keempat, pemuaiannya sangat minim atau sangat sempit atau dikatakan kecil. Di sini pada kepala silinder kendaraan itu rata-rata yang pertama adalah bahannya dari kepala silinder itu berasal dari besi tuang. Jadi besi tuang itu besi cor, posisinya nanti dituangkan dalam bentuk cetakan. Di sini adalah bahan-bahan dari pembuatan kepala silinder. Yang berikutnya ada pembuatan kepala silinder yang berasal dari campuran aluminium atau dikatakan sebagai logam yang lunak atau logam berupa scrap. Mempunyai karakteristik itu dapat memindahkan panas dengan baik atau memiliki konduktor dengan baik. Ini adalah sifat dari aluminium. Yang kedua, pemuaiannya selalu besar. Biasanya contohnya pada logam, semua logam maupun yang digunakan pada perabot rumah tangga itu rata-rata menggunakan aluminium. Kenapa? Karena pemuaiannya besar dan daya kalornya cepat panas. Itu sifat atau karakteristik dari aluminium. Berikutnya, ini Bapak ada beberapa bagian dan evaluasi tugas, silakan dikerjakan dan jangan sampai lupa diupload di Google Classroom. Kemudian foto dan kerjakan dengan baik. Tugas pertama adalah sebutkan bagian-bagian komponen kepala silinder. Jadi Bapak sudah jelaskan tadi bagian-bagiannya secara khusus. Kepala silinder itu apa saja? Hanya saja menyebutkan bagian-bagiannya saja. Yang kedua, jelaskan fungsinya kepala silinder untuk kendaraan. Jadi kendaraan itu semua rata-rata memiliki kepala silinder. Kalau tidak memiliki kepala silinder ya namanya manakala nanti tidak akan bisa menghasilkan power ataupun tenaga. Itulah tugas yang pertama. Evaluasi silakan dikerjakan di Google Classroom. Jangan lupa semua anak-anak wajib mengerjakan. Oke, selanjutnya pada kepala silinder juga diletakkan di dalam bentuk ruang bakar atau combustion chamber. Ada beberapa jenis ruang bakar yang biasanya digunakan pada motor bensin. Di sini pada motor bensin maupun motor diesel hampir sama. Mayoritas kita harus mengetahui dulu bagaimana bentuknya kepala silinder di jenis motor bensin. Jadi motor bensin itu terutama kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin. Di sini ada 4. Bentuk ruang bakarnya setengah bulat. Ada yang bentuknya baji. Ya, di sini ada sebuah lingkaran tapi separuhnya yang menghadap ke kanan, menyamping ke kanan. Ada yang berupa bak mandi. Itu kebalikan dari baji. Terus ada juga yang pen roof. Berarti bentuknya oval tapi tegak lurus. Di sini ada beberapa lingkaran. Dan lingkaran ini adalah valve ataupun katup. Contohnya di sini ada paling ujung atas ada saluran hisap.
kiri dan kanan. Yang bawah Pak ada saluran buang. Yang bawah kiri dan bawah kanan. Bila mana saluran buang itu selalu keluarnya dari knalpot. Karena sisa pembakaran kendaraan itu dikatakan saluran buang. Jika dikatakan saluran masuk, berarti proses pembakaran udara dan bahan bakar terjadi di dalam ruang bakar yang akan menghasilkan power atau tekanan pada energi kendaraan itu dikatakan saluran masuk. Jadi sebagai bahan mula proses pembakaran itu melalui saluran masuk. Kemudian yang saluran buang tadi hasil pembakarannya atau sisa pembakarannya akan dilebarkan pada saluran buang ataupun knalpot. Gitu ya. Jadi ini bentuk-bentuk ruang bakar jika ditinjau dari jenis motor bensin. Kemudian di sini ada beberapa komponen beda dengan bagian-bagiannya, tapi di sini komponen secara umum. Silinder head atau kepala silinder bisa kalian lihat gambar sebelah kiri. Di sini ada bahasanya bahasa asing, rocker arm pivot, ada stud hole. Ya. Disinilah kita harus menguasai sedikit yang namanya bahasa asing. Bila mana di bidang otomotif, bidang teknik itu tidak lepas yang namanya bahasa asing. Terus komponen yang pertama adalah intake pot. Ya, di sini gambar yang paling kanan. Apa sih fungsinya dari intake pot? Adalah mengalirkan udara yang ada di dalam engine ataupun mesin. Mungkin anak-anak sudah tahu, sudah pernah membongkar di motor, sepeda motor apakah ada Pak? Ada. Intake potnya juga ada. Ada yang saluran masuk dan saluran buang. Di sini yang fungsinya adalah sebagai mengalirkan udara ataupun temperatur udara yang ada di dalam engine. Itu fungsi dari intake pot. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Komponen-komponen silinder head-nya seperti itu. Nanti kalian bisa mengamati sendiri. Mungkin nanti kalau sudah waktunya untuk praktek, kalian bisa melihat, oh ini ternyata yang bagian ataupun komponen kepala silinder. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah komponennya push rod. Di sini bentuknya seperti stick atau dikatakan sebagai pena yang fungsinya adalah sebagai penerus gerakan katup ke rocker arm. Jadi ini sebagai gerakan yang menggerakkan rocker arm atau dikatakan sebagai bahasa Bengalnya rocker arm itu adalah paruh burung yang bentuknya seperti paruh burung. Di sini adalah fungsinya untuk pada saat pembukaan nok, tonjolan nok, kemudian nanti akan membuka, otomatis saluran bahan bakar dan udara akan masuk di dalam ruang bakar sehingga diproses, dibakar, akan menghasilkan power sehingga kendaraan akan bisa mendapatkan energi atau bisa berjalan. Di sini adalah penggerak utama rocker arm, itu dikatakan sebagai push rod. Oke, kemudian selanjutnya ada tugas lagi yang evaluasi kedua. Yang pertama adalah jelaskan yang dimaksud dengan combustion chamber. Kemudian kalian bisa menjelaskan menurut kata-kata kalian sendiri. Silakan nanti dicari di online atau di browsing silakan. Dan jangan sampai lupa tugasnya di-upload pada Google Classroom. Yang kedua, jelaskan prinsip kerjanya push rod. Tadi prinsip kerjanya push rod kalian amati dan kerjanya bagaimana. Kalian sebutkan dengan kata-kata yang sangat menarik. Jangan sampai lupa evaluasi-evaluasi seperti ini kalian upload di dalam Google Classroom sesuai dengan kelas kita masing-masing. Oke, sampai di sini mungkin Bapak mau menjelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Selamat bekerja dan selamat menyaksikan video ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pelajar Skapsa. Demikian materi hari ini mengenai mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya.
Untuk pengumpulan tugas, silakan upload di Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Dan klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.